Halo, selamat malam semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang navigation di React Native. Setelah kemarin kita bahas tentang home, tentang stats, hari ini tentang navigation. Tahapan awal yang perlu kita ketahui, setiap aplikasi itu pasti mempunyai screen atau halaman. Nah, untuk di React Native sendiri, uh, terkadang sebutannya adalah screen. Jadi screen itu satu tampilan atau satu halaman pada aplikasi. Nah, biasanya kita kalau ngelihat di satu aplikasi biasanya nggak cuma satu halaman saja. Jadi biasanya pasti memiliki beberapa screen untuk ditampilkan kayak gitu. Apalagi contoh misalnya aplikasi POS. Biasanya kan ada login, ada halaman master, transaksi dan lain-lain. Screen ini biasanya terdiri dari beberapa view, layout, komponen lainnya. Jadi bisa satu screen bisa banyak komponen. Nah, di sini ada beberapa cara untuk membuat screen. Biasanya bisa juga satu buah file terdiri dari banyak function. Jadi satu file itu bisa isinya banyak tampilan screen. Nah, itu biasanya dibikin di satu function, satu screen. Nah, tapi kalau satu file itu kan kayaknya gede banget gitu. Nah, bisa juga dibuat beberapa file yang berisi beberapa function tersendiri. Jadi kalau tadi satu function satu screen, nah di sini satu file itu satu screen. Gitu. Tapi cara manggilnya dia dipakai di function. Nah, atau cara satu lagi adalah satu buah class file yang terdiri dari beberapa function. Jadi kalau tadi satu file satu screen tapi pemanggilannya lewat function, kalau ini satu file satu screen tapi pemanggilannya lewat class. Nah, contoh nih ada satu screen.js. Nah, kalau ingat codingannya biasanya paling atas adalah import bla 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 from bla bla bla. Nah, perbedaannya adalah di sini ada kelas, terus nama screennya apa, extend komponen, terus ada rendering, ada return. Nah, tampilan atau view layout halaman akan diketik di sini. Nah, di bawahnya ada terakhir export default nama screen. Nah, nama screen ini harus sesuai dengan nama kelasnya. Nah, jadi nama screen ini adalah nama screen yang akan kita import di kelas utamanya. Pada file tersebut screen dibuat pada kelas nama screen yang selanjutnya akan digunakan pada file lain atau file navigator pada suatu aplikasi. Nanti jadi di file navigator atau di file induk kita biasanya kita akan import, nah, lalu gunakan kelas tersebut. Jadi contoh nih, nanti kalau pengen manggil, nah, kita harus import dulu, import nama screen from nama file yang kalian simpan, file JS-nya. Nah, cuman kalau di sini nggak usah pakai .js lagi karena dianggapnya udah nama filenya doang. Jadi nama screen ini misalnya disimpan di satu screen.js. Jadi nanti nama screen itu adalah nama kelasnya yang di sini nih export default bla bla bla. Nah, satu screen adalah nama file. Oke, lanjut kita bahas navigationnya. Jadi kalau tadi adalah screen, nah ini kita bisa pindah-pindah antar screen, kurang lebih begitu. Jadi pada React Native terdapat suatu fungsi atau library yang dapat mengatur proses tadi penampilan, transisi, dan multiple screen lainnya. Jadi biasanya nanti ada satu buah navigator. Nah, nanti
Nah, pas kalian navigasi ke screen, antar screen, terkadang kan ada animasinya tuh. Nah, itu juga kita harus download atau install library animation tadi. Oh, makanya nanti untuk lebih jelas nanti saat instalasi. Oke, jadi pada React Native, nah terdapat beragam library navigator yang dapat dipakai. Nah, biasanya bisa berupa native atau bawaan dari React.js. Nah, namun navigator yang sering dipakai biasanya adalah React Native Navigation. Biasanya kadang disingkat juga jadi RN Navigation. RN-nya kan React Native. Jadi kebetulan kita buat di bulan bahan ini ada di April 2020. Nah, jadi ada update terbaru versi 5 pada tahun 2020 ini. Jadi kita langsung pakai di versi 5 aja. Sebelumnya di 2019 akhir dan Januari itu masih versi 4. Jadi kebetulan karena kita udah jalan di bulan 4 juga kan, jadi kita pakai versi 5 aja. Oke, instalasi. Jadi karena si RNN Navigation belum menjadi bawaan default React Native, maka kita perlu include atau install library-nya. Jadi cara installnya nanti kalian buka npm install React Native navigation/native. Jadi buka cmd-nya, nanti jalanin instalasi. Nah ini sebagai contoh sekalian praktek, pindahin dulu. Kalau kalian buka cmd kan pasti baru-baru begini nih. Pindahin dulu ke folder tempat kalian mau naruh project. Karena saya contoh di sini prj. Kayak biasa, inisialisasi dulu buat project baru React Native. Ini nama project kalau nggak salah kan. Kalau dia akan jalanin instalasinya. Bentar ya, kita instalasi dulu. Udah done. Oke, kalau udah selesai kita pindah dulu folder dulu ke contoh navigasi, baru coba dijalankan npx React Native run Android strip ya, run strip. Ini kita akan tes, harusnya dia masuk ke harusnya langsung jalan ya. Kalau nggak jalan berarti emulatornya ada error. Dia nggak nyangkut ke step.
sambil nunggu kita lanjut teorinya dulu. Nah, jadi tadi untuk instalasi adalah npm install rig navigation / native. Nah, kalau udah diinstal kita perlu library pendukung. Nah, jadi library pendukung itu ada di sini. Bisa di copy paste saja dari materi. Di sini library yang perlu ditambahkan adalah Reactive Reanimated, Gesture Handler, Screen, Reactive Save Area Context, dan Reactive Community Masked View. Jadi beberapa di sini kayak Reanimated, Gesture Handler, biasanya sih namanya juga Reanimated, berarti kurang lebih mirip animasi. Gesture handler adalah handlingnya. Oke, ini contoh masih loading. Yang aplikasi tadi, yang aplikasi project barunya ini udah jalan ya. Oke, jadi kita langsung aja tadi karena udah jalan juga, kita install. Oke, npm install rig navigation / native. Kita install rig navigation-nya dulu. Oke, seperti udah. Nah, kalau udah selesai kita install library pendukungnya. Jadi langsung aja di kopas cmd nya. Oke, nah sambil nunggu saya bahas yang lain lagi. Oke, nanti navigation ini biasanya diletakkan pada satu buah kelas, kelas utama sebagai root. Jadi kalau defaultnya biasanya sih ada di app.js. Tapi kalau misalnya contoh di dalam satu aplikasi kalian terdiri dari beberapa kelas utama atau root, itu bisa saja. Jadi contoh nih, misalnya satu aplikasi, untuk navigasinya master mahasiswa. Nah, mungkin nanti karena berbeda dengan master dosen atau login dosen, jadi ibaratnya satu root itu sebagai si login mahasiswa, di dalam itu mahasiswa bisa ngapain di aplikasinya. Nah, terus satu root lagi misalnya tadi untuk si dosen, kurang lebih gitu. Jadi kalau satu aplikasi bisa terdiri dari rootnya. Oke, jadi nah, terus sementara halaman atau screen diletakkan di beberapa file lain agar tidak menumpuk di satu file saja. Jadi nanti ibaratnya ada root, terus ada screen-screennya tersendiri. Nah, untuk si navigation-nya atau si navigatornya nanti biasanya kalau di versi 5 yang terbaru itu ada tag buka navigation container lalu ditutup dengan navigation container. Jadi berbeda dengan versi 4. Kalau versi 4 bukan navigation container. Nah, nanti di dalamnya pilih tipe navigatornya apa. Terus ada opsi-opsi pendukungnya. Jadi nanti
yang kalian perlu pelajarin ya ini opsi pendukungnya. Jadi tipe navigator nanti ada dibahas di sini. Oke, nah coding tersebut bisa diletakkan langsung di file default f.js ataupun file lain yang akan dijadikan halaman screen navigation. Jadi apabila kita akan meletakkan pada FJS, maka file FJS akan menjadi import bla 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 kayak biasa yang di atas. Nah, terus import class screen from nama file class screen. Jadi screen yang akan ditampilkan itu harus diimport dulu di sini. Kalau ada 5 screen atau 5 halaman, 5 file, berarti ada 5 nanti. Oke, terus export default class extend component. Jadi yang lama di FJS default ini project yang tadi kontrol navigasi. Oke, jadi FJS yang ini kan banyak tuh isinya udah ada defaultnya bla bla bla. Itu boleh langsung diganti disimpan. Jadi kalau defaultnya adalah cons f.2 kurung buka tutup bla bla bla, nah, itu langsung aja diganti jadi export default class f extend component. Nah, di bawahnya nanti ada render kurung buka kurung tutup terus kurung kurawal. Nah, buat variabel contoh di sini adalah x. Nah, x-nya ini nanti akan nyimpen kalian pengen bikin navigatornya dari apa nih. Jadi si x ini adalah variabel yang akan dijadiin sebagai navigator. Nah, nanti lebih jelasnya di bawah deh. Oke, jadi nanti tipe navigator itu ada beberapa. Ada tab navigator ya, tab navigation, stack, driver. Nah, untuk navigatornya sendiri, jadi ada tab navigator, stack navigator, switch, sama driver. Dia ada 4. Mungkin ada lebih nanti ya kalau jalan lagi. Oke, jadi stack navigator sesuai namanya, stack atau tumpukan. Jadi halaman yang terakhir dibuka akan menempati posisi paling atas. Tuh, jadi pas kalian pencet back atau tekan tombol back, nanti screennya dia akan sesuai dengan urutan stack yang ada. Tuh, jadi default tombol back itu akan ke halaman sebelum-sebelumnya. Jadi nanti deh bedanya dengan yang lain-lain. Oke, untuk menginstalnya, nah kalau tadi adalah ini beda di belakangnya aja. Jadi nanti npm install @trick navigation _stack. Kalau pakai yarn ya berarti yarn add. Lanjut dulu deh ya. Jadi ada stack navigator. Nah, ini ada contoh codingnya. Import bla 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 from bla bla bla. Diperhatiin baris kedua ini adalah navigationnya, si React Native Navigation. Nah, baris selanjutnya adalah si create stack navigator. Nah, jadi ini si stacknya nih, stack navigator tadi. Ini ada function create stack navigator. Oke, jadi ini adalah library yang atas. Ini adalah screennya yang tadi yang sebelumnya dibahas. Nah, oke, kalau tadi adalah const x. Nah, ini jadi contoh kita variabelnya disimpan ke stack. Nah, stack create stack navigator ini yang di atas yang diimport tadi. Nah, jadi si stack ini dia akan nyimpen stack navigator. Nah, selanjutnya di navigation container kalian tentuin si navigatornya itu.
Jadi stack.navigator initial route name ini adalah screen awal yang akan ditampilkan saat navigasinya ini dijalanin. Jadi kalau nggak ada, dia akan nampilin di stack.screen yang pertama kali muncul. Nah, oke, ini contoh stack.screen. Nah, tadi ya udah sempat disinggung di screen-screennya ini. Name, kalian mau namain apa di navigasinya? Nah, lalu komponennya sama dengan class screen. Nah, class screen ini adalah yang di atas nih. Di screen atau tampilan yang akan kalian munculin. Nah, kalau ada 5, berarti ini di copy paste sampai 5 kali. Kayak gitu. Nah, nama navigasinya beda-beda ini. Karena kan harus sesuai dengan screen-nya. Oke, ini adalah stack. Lanjutnya adalah switch. Nah, switch biasanya digunakan pada saat cukup satu screen saja yang aktif pada saat itu. Nah, maksudnya adalah kalau tadi stuck, kalian bisa tekan back. Nah, kalau di sini harusnya user tidak dapat menekan tombol back. Jadi makanya dibilang satu screen yang aktif pada saat itu. Kayak gitu. Jadi dia nggak bisa tekan tombol back kecuali tombol back ini disetting dengan apa nih defaultnya dia. Jadi misalnya saat login, karena login back yang nggak ada, maka pas pencet back misalnya dia jadi exit, kurang lebih kayak gitu. Oke, untuk install library-nya kalau tadi adalah /stack, kalau di sini adalah stack switch. Terus untuk membuat navigasinya dia sama kayak yang di atas. Bedanya adalah kalau tadi adalah create stack, kalau di sini adalah create switch. Gitu. Nah, belakangnya switch juga. Oke, sisanya sama, cuman bedanya adalah di navigator ya. Nah, kalau tadi adalah stack, kalau di sini sorry, ini harusnya var switch ya. Jadi sisanya sama, optionnya juga sama, bedanya adalah di sini create switch navigator. Oke, lanjut nanti prakteknya kita nanti. Ada tadi switch, nah ini ada lagi tab navigator. Nah, kalau tab navigator biasanya navigasi yang berbentuk tab. Jadi posisi tab juga bisa ada beberapa, ada di bawah, ada juga di atas. Nah, tinggal kalian maunya di atas atau di bawah. Kalau misalnya maunya posisi tab di bawah, di sini contoh di bawah ya. Nah, kita install bottom tab navigator. Jadi mirip yang tadi, cuman belakangnya adalah bottom tabs. Nah, untuk penulisan codingnya juga sama, mirip kayak yang tadi. Jadi ini create bottom tab navigator, sama nih, sisanya sama, cuman bedanya di nama variabel dan create bottom tab navigator. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah driver navigator. Driver laci lah ya. Jadi navigasi hanya akan terbuka jika kita klik sebuah button atau icon yang telah di-setup. Jadi ya sama kayak laci lah, dia akan terbuka kalau kalian buka. Tapi kalau nggak kalian buka ya pasti nggak kelihatan navigasinya. Untuk install library-nya sama, bedanya adalah di belakangnya. Kalau tadi ada stack, ada switch, ada bottom tab. Nah, kalau di sini dia ada driver. Jadi lanjut dulu ya, codingannya hampir sama. Bedanya tadi adalah create stack, create switch. Kalau di sini adalah create driver. Nah, sisanya hampir sama. Navigation kontainernya juga hampir sama. Oke,
Ini ada note nih, screen awal atau navigasi awal yang tadi di coding adalah name pada screen navigator. Nah, ini ya name. Jadi contoh di sini adalah nama navigasi. Nah, kalau misalnya di sini kalian mau nampilin navigasi awal, berarti di sini harus ada name-nya, itu harus ada si navigasi awal. Tuh, kalau nggak dia error. Tuh. Ini ada contoh lengkap. Coding React Native dengan satu buah file app.js dan dua buah halaman screen untuk detail dan home screen. Nah ini ada contoh file app.js. Nah yang default tadi, file yang tadi bisa kalian hapus, kalian ganti aja dengan yang ini. Jadi file yang tadi projectnya navigasi app.js. Ini contoh codingnya tadi, hapus saja, di paste dengan yang ada di Word. Hati-hati nanti saat copy paste, perhatiin kutip satu dengan petik duanya, karena di Word itu petik dan kutip dua dan kutipnya dia jadi quote-nya agak berbeda. Nah ini tadi import bla bla bla, default bawaan. Ini ada import navigation container dari si React Native navigation-nya. Oh ya, saya lupa, ini kita pakainya adalah si React Navigation stack. Jadi kita pakai stack navigator nih, create stack navigator. Nah, karena kita pakai stack, berarti kita harus install library stack navigator yang ada di sini. Jadi kalau misalnya kita pakai switch, ya berarti install switch-nya aja. Kalau kita pakai stack, berarti ya stack aja. Kecuali kita kombinasi. Jadi kalian navigator ini boleh pilih salah satu, boleh juga beberapa kombinasi. Nah, jadi nggak perlu diinstal semua, tapi kalian install yang mau dipakai aja. Ini karena kita pakainya adalah stack, kita install yang stack navigator. Sambil nunggu jalan. Jadi stack. Lanjut. Nah, karena tadi kita terdiri dari dua buah file screen, nah, kita harus import screen tadi. Ini ada dua nih. Jadi nanti nama filenya adalah yang ini dua, home screen .js dengan detail screen.js, huruf kecil ya. Nah nanti untuk penamaan kelasnya baru S-nya yang gede, home screen S-nya gede, detail screen S-nya gede, kapital. Terus export default class app extend component. Nah, yang tadi konstruktor boleh dipakai boleh enggak. Nah ini dipakai kemarin saat kalian bikin variabel state gitu. Rendering. Nah kalian bikin variabel stack dulu. Jadi contoh di sini nama variabelnya adalah stack, S-nya besar ya, sama dengan create stack navigator. Nah kalau udah, baru masukin navigation containernya. Jadi navigation container, nah isinya adalah navigatornya. Tadi pakainya apa? Karena kita pakainya stack, ya berarti stack.navigator. Initial route name-nya tadi apa nih? Screen yang mau ditampilin pertama kali. Jadi kalau mau pertama kali dia munculin adalah details, berarti diganti jadi details yang ini. Nah karena kita maunya home, ya berarti ketik aja home.
Tuh. Oke, screennya karena kita cuma 2 screen ya berarti ada 2. Nah, ya, name-nya tadi contoh, yang home screen lebih cocok name-nya dinamain home misalnya. Ya berarti ketik home. Nah, komponen ya tadi halaman kelas screen-nya itu ada di mana. Jadi kalau kebetulan kelas screen-nya adalah home screen, S-nya besar, ya berarti ketik home screen. Nah, kalau misal tadi satu lagi detail screen, ya berarti tulisnya detail screen. Ingat ya perbedaan huruf kapitalnya. S yang besar, di sini S yang besar. Nah, ini nanti akan sesuai dengan filenya. Jadi contoh nih, ini kan app.js nya nih. App.js. Nah, kita buat satu file baru sesuai yang tadi ya. Ini namanya kan home screen. Dibuat langsung di sini file. Namanya adalah homescreen.js. Homescreen.js dibuka. Codingnya udah ada di Word, biar cepet copy paste aja. Nah, ini detail screen.js, kita bikinnya yang home screen ya, jadi yang home dulu. Ini ada home screen, kita copy paste aja langsung. Jadi nah ya paling atas import. Nah, ini yang tadi dibahas. Jadi class home screen, home S-nya besar, home screen. Nah, si home screen ini terdiri dari satu root view dengan text dan button. Export default. Nah, ini nih yang tadi nih, export default home screen. Home screen ini adalah sesuai nama kelasnya dan sesuai dengan ini. Jadi kalau misalnya kalian di sininya halaman screen, ya berarti di sini nanti berubah jadi halaman screen. Yang ini juga halaman screen. Nah, khusus nama file ya ini, nama file homescreen.js, S-nya kecil. Dia akan nyambung di yang belakang ini nih, nama filenya. Yang ini adalah home screen. Kita buat satu lagi. Dia ada home, ada detail screen. Coba namanya adalah detail screen.js. Buat satu file baru lagi, namanya adalah detail screen. Belakangnya ekstensinya jangan lupa diganti .js. Set kopas save. Nah kalau udah kita coba jalanin lagi. Jalaninnya tadi X, React Native, dan Android. Boleh di-close. Kalau nggak ada error dia akan muncul harusnya. Jalan baru 79%.
Oke, loading. Ya, terus 98%. Type error run defend is not yet. Oke, ini CSS nya ya, style sheet nya. Colors dot lighter juga. Oke, boleh dihapus. Colorsnya belum. Harusnya di jalan ya. Ini tadi app.js karena initial root name nya atau halaman paling awalnya adalah home, maka dia akan langsung muncul tulis. Nah, ini home screen. Nah, jadi home ini home screen adanya di halaman home screen.js. Nah, ini sesuai nih teks ini home screen. Nah, tadi ada satu buah button karena emang kita di sini bikinnya satu teks satu button. Nah, button on press. Nah, ketika dipencet, diklik buttonnya, dia akan ngejalanin ini. Nah, jadi kalau mau ke halaman, pindah-pindah halaman, kalian bisa pakai codingnya ini. this.props.navigation.navigate. Nah, navigate ini mau dinavigasiin kemana? Jadi sesuai dengan yang ada di screen ini. Jadi ada home, ada details. Nah, kalau dari home screen mau ke details, berarti ketiknya adalah details. Sesuai ini ya, details. Nah, kalau dari detail screen mau ke home, berarti ketiknya home. Sesuaiin dengan screennya yang di sini. Jadi nanti kita coba klik, nah dia akan pindah ke halaman detail. Nah, karena kalian pakainya stack navigator, nah ini dia bisa di back. Jadi kalau kalian back, dia balik lagi ke screen. Jadi kalau ini home screen diklik, nah, udah pindah ke halaman detail, kalian klik lagi ke halaman home. Jadi kayak bolak-balik. Jadi kalau misalnya ada 5 halaman ya berarti buat 5 file screen. Jadi kayak gitu. Nah, selanjutnya kalian modifikasi. Nah, sesuai dengan di bahan, kalian buat latihan. Contoh, buatlah coding untuk 2 buah halaman. Halaman pertama adalah berisi tampilan data. Nah, bebas data apa aja. Di bagian paling bawah terdapat satu buah button tambah. Nah, button tambah ya. Jadi yang ketika diklik akan terbuka halaman kedua. Nah, halaman kedua ini berisi form mahasiswa dengan NIM, formnya ya, NIM, nama, semester, jenis kelamin. Buatlah dengan navigation, boleh pakai stack, boleh juga pakai tab navigation. Oke, selamat mengerjakan.